Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini bertemu kembali dengan Miss Yaya dan Mr. Ganda yang akan membawakan cerita tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Pasti udah siap-siap ya mendengarkan cerita Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa sih Abu Dzar Al-Ghifari itu? Nah, kenapa kelas kalian diberi nama Abu Dzar Al-Ghifari? Kisah tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari terlahir dari suku Ghifar. Keluarganya merupakan perampok. Karena itu, Abu Dzar Al-Ghifari yang dikenal sebagai Jundab juga bekerja sebagai perampok. Tetapi sebenarnya hatinya baik. Pada akhirnya, ia insyaf dan berhenti merampok, kemudian sangat menyesali perbuatannya. Ia juga mengajak teman-temannya untuk berhenti, yang menyebabkan amarah warga sekitarnya, sehingga ia diminta meninggalkan tanah kelahirannya. Kemudian, ia memulai hijrah pertamanya. Ketika mendengar Nabi Muhammad yang diangkat menjadi nabi, ia meminta saudaranya untuk mendengarkan apa yang diajarkan Nabi. Tetapi, ia tidak puas dengan apa yang diberitahukan saudaranya dan memutuskan untuk berangkat ke Mekah. Ia sering mengunjungi Masjidil Haram agar dapat menemui Nabi Muhammad. Akhirnya, ia berkesempatan untuk menemui Nabi dan masuk Islam. Ia mengikuti kemanapun Nabi Muhammad hijrah. Ia tak gentar dan semangat dalam mengajarkan kebenaran. Ia adalah maha guru prinsip hidup sederhana. Ia adalah orang pertama yang memberi salam kepada Nabi dengan salam Islam. Ia selalu jujur dan menepati janji seperti Isa bin Maryam. Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih jujur dan menepati janji daripada Abu Dzar. Ia juga seorang mujahid. Saat perang Tabuk, ia tertinggal Rasul dan sahabat, tetapi ia menyusul dengan berjalan kaki. Abu Dzar dan keluarganya tinggal di Rabzah. Istri dan anak laki-lakinya meninggal terlebih dahulu. Kemudian Abu Dzar jatuh sakit. Rabzah adalah daerah yang terisolasi dari peradaban. Hanya ia dan keluarganya yang tinggal di sana. Sumber makanannya juga hanya daging unta yang mengantarkannya ke Rabzah. Sehingga mereka terpaksa memakan rerumputan yang ternyata beracun. Ia kesepian karena hanya tinggal dengan putrinya. Beberapa orang datang setelah mengetahui bahwa Abu Dzar sakit. Utsman bin Affan juga mengetahui hal itu dan mengirimkan utusannya. Ia menawarkan Abu Dzar apapun yang diinginkan, tetapi Abu Dzar menolaknya. Suatu hari, ia dan anaknya tidak menemukan makanan sama sekali. Kemudian, ia meminta anaknya untuk mengantarkannya menuju suatu arah yang ditunjuknya. Kemudian, ia berbaring di pasir. Anaknya menangis karena tidak tahu harus apa, karena tidak memiliki kain kafan, tidak bisa menguburkan, dan tidak ada orang di sekitarnya. Kemudian ia menceritakan ucapan Rasulullah tentang orang yang mati di padang pasir dan akan dihampiri orang beriman. Kemudian ia meminta putrinya untuk membawanya ke pinggir jalan sampai orang beriman tersebut datang dan mengatakan bahwa itu adalah Abu Dzar, sahabat Rasulullah. Kemudian benar, Abdullah bin Mas'ud dan rombongannya datang dan menemukannya. Setelah itu putrinya pun mengatakan bahwa itu adalah Abu Dzar, sahabat Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dan rombongannya terkagum karena ucapan Nabi Muhammad benar. Kemudian mereka menguburkannya. Jadi begitulah kisah Abu Dzar Al-Ghifari yang sepatutnya kita teladani karena kesederhanaannya. Kalian sudah melihat cerita mengenai Abu Dzar Al-Ghifari. Selain cerita yang sudah kalian lihat dan dengarkan tadi, Abu Dzar Al-Ghifari juga mendapatkan atau memperoleh 7 pesan. 7 pesan dari Rasulullah terhadap Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kira-kira pesan Rasulullah terhadap Abu Dzar Al-Ghifari? Kalian ingin tahu? Ya, yang pertama yaitu mencintai orang-orang miskin yang hidup atau tinggal di dekat kita.
Jadi sebagai kaum muslimin kita harus saling berbagi terhadap orang-orang yang kurang mampu di sekeliling kita. Yang kedua, melihat orang yang berada di bawah kita, jangan melihat orang yang berada di atas kita. Jadi Rasulullah mengajak kita untuk peduli terhadap sesama, kepada orang yang kurang beruntung daripada orang yang lebih beruntung. Yang ketiga yaitu menyambung tali sepatu. Menyambung tali silaturahmi. Terhadap sesama muslim kita harus saling bersilaturahmi, saling mengenal sesama muslim yang lainnya. Jangan sungkan untuk berkenalan dengan orang-orang baru. Yang keempat, memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali pertolongan Allah. Yang kelima, mengatakan kebenaran walaupun pahit. Nah, walaupun sangat pahit, kebenaran tetap harus kita katakan. Kita dilatih untuk bersikap jujur dalam segala hal. Yang keenam, tidak takut celaan ketika kita berdakwah mengajak ke jalan Allah. Walaupun banyak celaan dari orang-orang, kita tetap harus mengajak orang lain untuk taat kepada Allah. Dan yang terakhir, nomor 7, yaitu agar kita tidak meminta-minta kepada manusia. Karena apabila kita terlalu berharap kepada manusia, nanti pada akhirnya kita akan sakit sendiri. Mungkin itu saja mengenai 7 pesan dari dari Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang bisa kita ambil, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.